Bentar. Kami ini WA webku, bentar. Yuk. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi di podcast Bestari. Jadi pagi ini kita akan berbincang dengan dua narasumber kita tentang suatu adat yang ada di suku Madura yang sering dilakukan oleh masyarakat yang menganut suku Madura, yaitu adat rokat. Mungkin semuanya masih asing ya, apa itu adat rokat? Kita langsung aja pada narasumber pertama kita, Intan Usrifatul, mungkin bisa menjelaskan. Baik, terima kasih. Selamat pagi buat semua pendengar. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu rokat. Buat kalian yang masih asing, rokat itu tradisi yang sering dilakukan sama masyarakat suku Madura yang biasanya dilakukan ketika menjelang hari pernikahan. Tradisi ini biasanya dilakukan ketika ada seorang perempuan dan laki-laki bersaudara kandung, dan yang melakukan rokat ini itu biasanya si perempuan. Pengalaman saya pribadi, itu dua saudara saya itu melakukan tradisi ini. Tradisi ini biasanya dilakukan ketika malam. Ya, kurang tahu juga sih kenapa harus malam. Terus, biasanya juga bisa dikatakan dukun atau orang yang melakukan ini. Dan untuk perlengkapannya itu biasanya ada pecut, ada jajanan yang lengkap. Jajanannya itu bisa berupa seperti serabi, apalagi ya, ada beberapa makanan yang saya juga sedikit lupa. Dan kegiatan rokat ini biasanya dilakukan untuk prosesnya selanjutnya akan dijelaskan oleh narasumber yang lain. Baik, terima kasih Saudari Intan. Jadi itu sedikit gambaran tentang apa itu rokat dan siapa yang melakukan adat tersebut. Baik, berikutnya langsung kita pada bagaimana prosesnya, bagaimana tahap-tahapnya, dan kegiatan apa saja yang ada pada rokat ini. Kita sambut narasumber kita yang kedua, Ratu Nabila. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih Saudari Muti sudah mempersilahkan saya dan juga sudah menjadikan saya sebagai narasumber di podcast kita pagi ini. Selamat pagi semuanya, saya akan sharing sedikit mengenai tradisi rokat yang biasa dilakukan oleh suku Madura, khususnya yang sering dilakukan di daerah saya di sini, di daerah Kaliwining, Rambipuji, Jember. Untuk prosesi adat rokat itu sendiri diawali oleh persiapan tentunya, mempersiapkan jajanan-jajanan basah atau jajanan tradisional, entah itu nogosari, kemudian ada serabi yang dikatakan oleh Saudari Intan barusan, terus juga biasanya itu ada 7 macam jajanan basah seperti itu. Dan juga keluarga yang akan melaksanakan tradisi rokat itu harus menyiapkan beberapa macam bunga yang nantinya akan dicampur dengan air yang akan disiramkan kepada calon pengantin itu. Selain itu, perlengkapannya juga ada kain putih. Itu juga disiapkan dari keluarga yang akan melaksanakan tradisi rokat itu. Untuk prosesinya, setelah perlengkapan sudah ada semua, nanti upacara akan dipimpin oleh pemimpin upacaranya. Nanti itu
biasa disebut dengan dukun gitu ya, tapi itu sebenarnya adalah tokoh masyarakat atau tokoh yang dianggap bisa untuk memimpin upacara adat tersebut. Prosesi yang pertama adalah si calon pengantin dan juga saudara kandungnya ini biasanya tangannya ditali menggunakan tampar seperti itu, tali tampar itu, tangannya ditali keduanya, kemudian oleh bapaknya atau ayahnya itu dibawa ke dukun itu atau yang memimpin upacara itu biasanya. Terus kemudian di situ seperti tawar-menawar jual beli sapi seperti itu. Itu akan tawar-menawar di situ hingga ditemukan harga yang disepakati oleh keduanya. Nah, setelah disepakati itu, maka si calon pengantin dan saudara kandungnya ini akan dibawa ke tempat duduk oleh tokoh yang memimpin upacara ini. Sembari berjalan itu biasanya pecut yang dibawa oleh tokoh yang memimpin upacara ini akan dipecutkan hingga berbunyi. Tetapi tidak dipecutkan ke calon pengantinnya dan juga saudaranya, tidak seperti itu. Hanya dipecutkan saja hingga berbunyi. Kemudian kedua orang ini atau satu bersaudara ini didudukkan ke kursi atau ke tempat yang akan menjadi tempat mereka siraman seperti itu. Setelah mereka duduk, badan mereka, khususnya dari kepala, itu akan ditutupi dengan kain putih itu. Kain putih, kemudian di situ si pemimpin upacaranya akan membacakan doa-doa untuk mereka berdua atau untuk dua bersaudara ini. Setelah membacakan doa-doa, disitulah semua keluarga akan bergantian untuk melakukan siraman kepada calon pengantin dan juga saudaranya ini. Biasanya alat untuk menyiram itu menggunakan batok kelapa dan juga batang kayu kecil, ranting seperti itu, yang dijadikan satu kemudian dibuat seperti gayung. Di situ airnya sudah ada bunganya, dan saudara atau keluarga yang ingin melakukan siraman itu atau yang akan menyiram itu harus memasukkan koin ke dalam tempat air itu. Baru setelah memasukkan koin, mereka bisa menyirami calon pengantin dan juga saudaranya ini. Dan terus-menerus seperti itu hingga sudah tidak ada kerabat yang ingin menyiram lagi. Kemudian setelah semua prosesi siraman itu selesai, yang terakhir apabila ada sisa air di situ, sisa air dari siraman itu, maka sisa airnya akan dibuang di sekitar pengantinnya itu, untuk kemudian uang-uang koinnya itu akan diambil oleh anak-anak kecil yang biasanya ada di situ. Seperti itu. Dan setelah semuanya selesai, biasanya calon pengantin itu dan juga saudaranya akan berganti baju, akan tetapi baju yang sudah dipakai itu tidak boleh dipakai mereka lagi. Jadi harus dibuang atau diberikan kepada orang lain. Karena itu dianggap sebagai tolak bala atau gimana ya? Balanya itu ikut ke bajunya itu gitu. Jadi siraman itu seperti membuang
membuang apa ya, kesialan seperti itu. Jadi begitu prosesinya sampai di situ. Prosesnya sungguh menarik ya. Tahap-tahapnya mulai dari mempersiapkan, dari langsung prakteknya, lalu penyelesaiannya nanti juga membutuhkan, ternyata membutuhkan banyak perlengkapan ya, Saudari Koratun ya. Ya, cukup banyak perlengkapan yang harus disiapkan oleh keluarga yang akan melakukan prosesi rokat ini, Saudari Muti. Oke. Ini ada satu bintang tamu kita pada podcast hari ini juga, Saudari Via Finan. Jadi Saudari Via Finan ini berasal dari Banyuwangi, namun di daerahnya tidak ada adat rokat ini. Jadi mungkin Saudari Via Finan ada pertanyaan untuk kedua narasumber kita pada pagi hari ini. Saya persilakan. Baik, terima kasih Saudari Muti. Terima kasih sudah diberi kesempatan di podcast Bestari. Nah, saya kan berasal dari suku Jawa yang saya dengar tadi mengenai penjelasan dua narasumber. Menurut saya tradisi ini hampir mirip ya sama seperti tradisi di Jawa yang namanya siraman. Mungkin tapi tradisinya di rokat ini lebih rumit dan persiapannya lebih banyak gitu kan. Nah, yang saya mau tanya tuh ya apa tuh mengenai penjelasan dari Saudari Nabila, kan tadi dijelaskan mengenai tampar dan juga pecut tuh ya. Kan di suku Jawa nggak ada tuh. Maksud dari pecut sama tampar tuh di suku Madura tuh untuk apa di dalam tradisi rokat tersebut. Mungkin itu aja sih. Kayaknya menarik itu aja. Mungkin bisa dijelasin. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Saudari Via. Mungkin dari dua narasumber kita, Saudari Intan atau Saudari Kurotun bisa langsung menjawab ya. Ini pertanyaan yang sangat menarik sekali karena mungkin teman-teman di luar sana juga banyak yang belum paham apa maksud dari pecut yang ada pada tradisi rokat itu ya. Dipersilakan kepada dua narasumber kita, salah satu mungkin mau menjawab. Oke, terima kasih pertanyaannya, Via Finan. Kalau menurut tradisi dari keluarga saya, kenapa ada pecutan di situ? Pecutan di situ dianggap sebagai pecutan yang dilakukan untuk apa ya? Kesialannya itu biar agar kesialannya itu mau gitu, apa ya, seperti dua saudara ini kan dianggap memiliki kesialan atau memiliki apa ya, sifat nakal di dalam dirinya, jadi itu dipecut gitu. Terus kan kembali ke prosesi awalnya bahwa mereka itu diumpamakan sebagai sapi. Sapi kan kalau untuk berjalan itu harus dipecut dulu agar mereka mau untuk berjalan, seperti itu aja sih. Kalau setahu saya Mungkin di tradisi di Intan atau di sekitar rumahnya Intan berbeda atau gimana penjelasannya? Mungkin di sini saya akan menambahkan dari pernyataan dari Kurang.
Sebenarnya saya sedikit kurang paham sih makna dari setiap alat yang ada dalam kegiatan rokat itu. Tapi tadi saya tanya sama nenek, itu katanya tampar dan pecut yang ada di rokat itu biasanya digunakan mungkin itu untuk keselamatan dari kedua orang ini, kedua saudara ini. Kan tampar ini digunakan untuk itu sih, kayak yang tadi Guru jelasin, tampar ini digunakan untuk apa, Guru? Saya lupa. Untuk membuang kesialan yang ada di diri mereka sih. Bukan. Sebelumnya yang tampar dan yang tamparnya ini. Iya. Yang ada hubungannya dengan prosesi yang sebelumnya. Mereka diumpamakan. Itu biasanya digunakan katanya. Iya, katanya maknanya itu biar si dua saudara ini selalu kayak mungkin selalu bersama dalam keselamatan yang biar kayak jauh dari kesialan gitulah. Terima kasih. Baik, terima kasih ya penjelasannya. Mungkin setelah itu aku mau tanya sih, setelah proses rokat ini selesai, mungkin ada kelanjutannya atau setelah rokat ini selesai ya udah itu aja langsung ke hari pernikahan atau gimana? Kalau di daerah saya, di daerah sekitar rumah saya itu biasanya rokat ini kan dilakukan H-1 dari acara akad ya. Jadi kalau misalkan acara akadnya itu sekarang, jadi acara rokatnya itu kemarin, seperti itu. Jadi setelah acara rokat, sudah ganti baju, bajunya sudah diberikan atau dibuang lah ya istilahnya, nggak dibuang sih tapi diberikan kepada orang lain, itu sudah selesai sampai situ. Biasanya kemudian kue-kue basah yang ada di situ seperti itu biasanya diberikan kepada tokoh yang memimpin upacara itu. Biasanya juga tokoh yang memimpin upacara itu nggak lupa juga diberikan seperti bingkisan-bingkisan gitu, isinya nasi gitu sih, makanan-makanan gitu sih biasanya kalau di sini dibawakan seperti itu. Terus juga biasanya juga ada sedikit ucapan terima kasih berupa uang atau apalah gitu, karena sudah bersedia memimpin upacara ini, gitu sih. Sudah selesai setelah itu. Tidak ada prosesi apa-apa lagi. Oh, kalau di suku Jawa kan habis siraman itu kan mungkin ada proses pengajian seperti itu. Mungkin apa di tradisi rokat di suku Madura mungkin hampir mirip seperti itu atau pengajiannya terlebih dahulu atau gimana? Kalau di suku Madura ya khususnya di sini itu biasanya pengajian itu disebut ada sendiri tradisinya, itu namanya sepasar kalau di sini. Jadi setelah 7 hari setelah akad nikahnya dapat 7 hari itu baru ada pengajian. Kalau di Jawa ya namanya pengajian. Kalau di sini, kalau di daerah saya sini itu disebut dengan sepasar gitu. Yaitu seperti pengajian gitu kalau di suku Jawa namanya. Oh, berarti berbeda lah ya susunan acaranya kalau di tradisi rokat dan siraman di Jawa itu. Mungkin ya udahlah, terima kasih untuk penjelasannya. Ya, sama-sama. Jadinya kan kalau gini kita bisa sharing, kita bisa saling tahu ada di daerah kita masing-masing seperti apa. Ternyata ada banyak perbedaan. Sangat kaya sekali budaya yang ada di Indonesia. Iya benar saudari Pratun.
sepaham saya juga kalau di Jawa ini kan adanya siraman itu kembang itu kalau nggak salah kembang atau bunga yang dibutuhkan itu kan 7 rupa. Kalau dalam rokat sendiri ini untuk bunganya itu bagaimana? 1 rupa atau juga 7 rupa atau bagaimana Saudari Kurotun, Saudari Intan? Kalau di rumah saya itu sepengalaman saya pribadi itu sepertinya hanya satu macam bunga saja, bunga mawar aja sih, nggak harus 7 rupa gitu, nggak, kayaknya cuma kalau nggak salah itu ditambah pandan deh kalau nggak salah, jadi itu cuma mawar sama pandan aja. Kalau di daerah sekitar saya di sini itu nggak wajib 7 rupa sih kalau bunga. Yang wajib 7 rupa itu jajanannya itu. Ada 7 macam kue basah gitu, kue tradisional gitu sih. Kalau bunganya enggak 7 rupa juga gitu. Jadi seadanya bunga yang ada di situ. Dan benar kata Intan tadi juga pakai pandan. Biasanya pandannya diiris-iris gitu. Diiris kecil-kecil terus dicampur sama bunganya, ditaruh atau dicampur di airnya itu. Sudah begitu saja sih. Oke, terima kasih. Lalu ini juga yang ingin saya tanyakan untuk tadi saya juga mendengar untuk kue yang dihidangkan ya 7 macam. Ini ada ketentuan warna, biasanya kan hijau, merah, atau warnanya macam-macam atau bagaimana. Itu seperti apa kalau di sekitar tempat tinggal Saudari Intan atau Saudari Kuro itu bagaimana untuk penentuan dari kue yang dihidangkan ini? Untuk kue yang dihidangkan itu kayaknya sepertinya tidak ada ketentuan harus berwarna apa aja. Tapi mungkin ada ketentuan harus kue tradisional apa saja yang ada di dalam rokat itu. Jadi untuk ketentuan warnanya itu sepertinya tidak ada. Mungkin yang ada itu hanya ketentuan ya macam-macam kuenya itu, jenis-jenis kuenya itu yang ada itu harus apa aja. Gitu. Boleh menambahkan? Kalau di sini, kalau di daerah saya ya, di daerah lingkungan saya, itu memang tidak diwajibkan mengenai warna-warnanya, enggak. Hanya 7 rupa saja gitu. Kue-kue tradisional 7 rupa. Kue-kue tradisional atau kue basah 7 macam gitu aja sih. Enggak ada kewajiban harus ada ini, harus ada itu, enggak. Tapi harus kue basah 7 macam gitu aja. Baik, terima kasih kepada dua narasumber kita dan satu bintang tamu kita pada hari ini. Saya ingin menyampaikan kesimpulan tentang pandangan masyarakat terhadap rokat ini. Masyarakat yang masih melakukan tradisi rokat ini, masyarakat yang memiliki tempat tinggal biasanya ada di pesisir, masyarakat pedesaan, ini sangat bersemangat untuk menjalani atau menghidupkan tradisi rokat ini. Karena pada dasarnya tradisi rokat ini sepertinya sudah dijelaskan oleh Saudari Kurotun dan Saudari Intan ini, saya menyimpulkan jika salah satu bentuk syukur terhadap limpahan rezeki yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Masyarakat desa juga menganggap bahwa rokat ini sebagai penyelamat untuk mereka, untuk warga atau masyarakat yang ada di sekitar itu, yang tadi sudah dijelaskan oleh Kurotun untuk membuang sial. Benar, begitu tadi ya Saudari Kurotun ya? Iya, betul.
mungkin bahasan kita untuk tradisi rokat sampai sini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya kepada 2 narasumber dan 1 bintang tamu kita. Mohon maaf bila di sepanjang podcast pada pagi hari ini ada kesalahan kata. Saya Mutiara Yunanda, pamit undur diri dan sampai jumpa pada podcast berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.